Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini permintaan subscriber yang banyak sekali terjadi di lingkungan. Jadi kajian Al-Baqarah kami tunda lagi. Jadi mohon dijabarkan bersama-sama ya tentang tahlil. Ya, tahlil itu hukum di dalam hukum Islam ya. Ya, umat Islam itu menyatakan atau mengakui atau mensetujui bahwa tahlil itu hukumnya sunnah. Kalau sunnah berarti kalau tidak melakukan tahlil ya tidak apa-apa. Ini kalau kalimat yang sudah terkenal ya. Karena intinya sebenarnya yang wajib di dalam hukum Islam, umat Islam itu mewajibkannya menggali kuburnya. Kalau ada orang meninggal, kita buru-buru ke makam untuk menggali. Ya, kalau di kota-kota itu kan udah ada penggali kuburnya. Kalau di kampung kan masih ibaratnya masih swadaya atau masih rombongan atau masih kerjasama. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Ibaratnya kalau di kampung-kampung, orang yang sudah biasa tahlilan itu rata-rata jarang mau gali kubur. Padahal tahlil itu hukumnya sunnah. Gali kubur, kalau ada yang meninggal menggali itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai kebalik. Ini kan kebanyakan kebalik. Orang kalau mati harus tahlilin. Secara hukumnya bukan harus. Umpamanya kita bicara membaca tahlil yasin itu kan pahalanya dikirimkan ke yang sudah meninggal umpamanya. Kalau kita bicara pahala, ya ini kalau bicara pahala ya, bagi yang masih pasir-pasir ya, kalau masih bicara pahala, berarti kan bicara imbal balik atau balasan. Di dalam yasin tahlil itu sangat amat banyak sekali hukum, tata cara melafalkan, mendawamkan ya. Pertama adalah makharijul huruf. Nanti banyak sekali ada idhar, ada idgham bihuna, idgham bilahuna, ikhfa, iklab, apalagi qalqalah, matobi'i, majais, wajib, tawil, tawilah. Ya, itu terkumpul daripada mad far'i. Itu masih ada tafkhim, masih ada waqaf, masih ada wasol, ada tarkik. Sangat amat ribet banget. Bila mana bacanya baik dan benar, ya, tajwid dan tahsin, itu yakin sepakat dapat pahala. Orang kalau bacanya baik dan benar, pasti mendapat pahala. Kalau yakin, pahalanya dikirimkan. Ini ibaratnya yang masih yakin ya. Pokoknya kalau tahlil yasin itu pahalanya ya dikirim ke orang yang sudah meninggal. Kalau meyakini, mohon bacanya jangan asal-asalan. Karena kalau bacanya nggak baik dan nggak benar, berarti dapatnya dosa dong. Masa dosanya dikirimkan? Ini yang berbahaya. Ada mengatakan, yang penting kan niatnya. Niat itu hati. Kalau sudah niatnya, berarti nggak usah bergerak, nggak usah berucap. Karena kalimatnya innamal a'malu binniyat likulli imri'in manawai. Ini lanjutannya yang jarang dibahas. Kalau yang penting niatnya, berarti di dalam hati. Ya udah, di dalam hati aja. Bacaannya, gerakannya di dalam hati, ngumpul di hati saja. Kalau sudah bergerak dan berucap, berarti likulli imri'in manawai. Harus disinkronkan ya, bacaannya benar-benar harus ikuti
Ya, kita jangan asal-asalan, karena yang bekerja itu frekuensi ucapan kita. Kalau sudah bergabung dengan ruang, dengan energi, ya, vibrasi, frekuensi sampai resonansi nanti bergabung. Kalau salah ya salah, nggak bisa katanya sementing niatnya. Orang kita kalau ngirim WA itu kalau salah mencet nomor, mencet huruf aja ya nyampe sananya kurang. Ya, karena yang bekerja itu frekuensi, ya. Jadi hati-hati, ini ibarat bila mana. Nah, terus saya bagaimana? Saya nggak bisa baca, tapi saya kasihan sama orang tua. Sudah dengan cara yang lain. Ini kalau cara membaca tahlil dan yasin, satu harus baik dan benar, tajwid tahsinnya. Kedua ikhlas, berarti dua kerjaannya. Kalau tahlil yasin dibaca, didawamkan sampai bersuara, harus tajwid dan tahsin, ya, harus baik dan benar. Setelah itu ikhlas, baru sistem itu mendapatkan pahala. Ini ibaratnya kalau kita bicara pahala, ya, sebenarnya kalau orang sudah usul kan sudah nggak bicara pahala. Ini kami bicara yang masih belum usul, bagi para subscriber yang belum usul. Kalau bacanya baik dan benar, berarti mendapatkan pahala, dikirimkan ke almarhum atau almarhumah. Kalau bacanya salah, ya pasti dapat dosa, dikirimkan juga. Jadi lebih baik bila mana anak turunnya atau handetol atau saudara nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca. Kita dari kecil, hal yang kecil, umpamanya ngasih ke orang yang tidak mampu, anak-anak kecil yang tidak mampu, ngasih 5.000 saja, analoginya. Contohnya 5.000, oh pahalanya buat bapak saya yang sudah meninggal, atau ibu saya yang sudah meninggal. Itu saja, itu kan modalnya cuma ikhlas, itu asli. Kalau memang ada yang kaya kan, nyembelih kambing, pahalanya buat orang tua. Jadi kalau bacaan ini riskan, banyak, ribet. Contohnya dari Al-Fatihah saja, itu hukumnya sudah banyak. Jadi mohon jangan dipaksa. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, jangan dipaksa. Kalau memang dipaksa, ya harus belajar. Jangan ngandelin niat. Ya, mohon harus belajar. Kalau nggak mau belajar, sudah bahasa artinya saja, bahasa daerah masing-masing. Kita kalau sistem tentang bacaan berpahala, berarti bacaan yang baik dan benar. Ya, kalau bacaan yang buruk dan salah, frekuensinya tetap salah. Nah, kalau kita bicara tahlil, tahlil itu menetralkan, menyatu, melihat, menetralkan. Kalau orang yang sudah meninggal itu namanya sudah menyatu, sudah tahlil. Ini Al-Baqarah 156. Ya kalau nggak salah ya. Pokoknya judulnya Arabnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dariku kembali kepadaku. Itu Gusti Allah yang mengatakan di Qur'annya. Ya. Dariku kembali kepadaku. Ya sudah, nggak usah mikirin almarhum almarhumah, ya, karena sudah kembali kepada Gusti Allah. Karena kita nggak punya hak apa-apa. Dari mulai anak, istri, keluarga, bapak, orang tua, itu semuanya itu kepunyaannya Gusti Allah. Semua itu titipan. Gusti Allah yang punya hak penuh atas alam semesta ini. Jangan sampai berkhawatir orang di sini, kembalinya kepada Gusti Allah. Kembalinya kepada Gusti Allah. Nanti ditambah lagi Ali Imronnya ini, saya kembali bolak-balik ini. Dibolak-balik dulu ini ya. Ali Imron 109. Bukan cuman kembalinya saja kepada Gusti Allah, tapi yang ngurusin juga Gusti Allah. Segala urusannya Gusti Allah. Kita manusia yang masih hidup nggak bisa ngurusin orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur itu sudah nggak bisa diurusin.
kepengurusannya paling dari awal, pas sudah meninggal, dimandikan, dikafani, dimakamkan, itu orang yang hidup tugasnya itu. Urusan alam barzahnya sudah urusannya Gusti Allah. Umpamanya masih khawatir, ya sedekah, memberi apa saja yang kita mampu, jangan dipaksakan. Yang kita mampu memberi di atas namakan orang tua yang meninggal, itu langsung poin. Langsung, ya modalnya cuma ikhlas. Kalau baca tahlil yasin itu pertama harus benar-benar dulu. Harus benar bacanya. Setelah itu ikhlas. Baru bisa sistemnya mendapat pahala. Ini kalau bicara pahala, jadi mohon maaf, ini bagi yang sudah usul, Pak Syam ngomongnya pahala mulu. Ini pembelajaran bagi yang masih awam. Ya, tahlil itu secara kalimat la ilaha illallah, itu artinya penetralan. Tidak ada nama kecuali wujud. Kalau fase awamnya tiada Tuhan selain Allah. Kalau fase ma'rifatnya tiada nama kecuali wujud. Lah kalau sudah tiada nama kecuali wujud, ya berarti sudah nggak ngucap dong. Oh, nggak ada nama kok, berarti nggak ngucap. Itu penetralan. Ini adalah kalimat, bukan untuk didawam-dawamkan saja, tapi untuk dipraktekkan. Ini adalah sama juga melepaskan kemelekatan, rasa punyanya, rasa keakuannya, karena kita tidak ada. Ini nggak ada, Pak Zam, ini nggak ada, nggak ada. Orang dicari nggak ketemu kok. Kalau kita masih merasa ada, nanti merasa memiliki anak, memiliki istri, memiliki keluarga, mobil, harta benda yang lain, karena merasa ada. Kalau masih kemelekatan itu terjadi, nanti di saat jatah usia, ya, ruhnya diambil, itu kan dipaksa, ya, kemelekatannya dipaksa ditarik, sehingga pada takut. Orang kalau melihat orang meninggal begini-begini, itu bukan disiksa, itu merasa kesiksa. Kemelekatannya dipaksa. Itu sudah banyak videonya, ini barangkali Pak Syam kok diulang-ulang mulu ya. Jadi ada orang yang nggak mau pulang sama Gusti Allah, makanya tarik-tarikan. Itu nggak mau pulang, maunya di dunia terus. Makanya kami sarankan kholwat ya, kholwat. Kami sarankan kholwat. Ada tata cara kholwatnya, video yang berjudul Arif Billah. Ini saya diulang-ulang mulu nih. Ini karena masih banyak pertanyaan ya. Ya mohon maaf ini bagi yang sudah nyimak, mohon maaf. Mohon Arif ya, bukan Arif ya. Lupa lagi. Arif Billah. Ada juga video yang berjudul tutorial usul. Jadi mohon, orang kalau sudah kholwat atau semedi atau semadi atau i'tikaf atau infirad atau meditasi, jadi mohon ini luas banget ya. Jalan menuju Gusti Allah itu sangat amat luas, sangat amat banyak. Jangan terpaku kepada satu guru. Ya. Sistem di dalam Wali 9 itu ibarat analogi. Kamu carilah guru sebanyak-banyaknya. Nanti sistem keilmuannya menumpuk sampai dari angka 1 sampai 9. Setelah 9 disuruh 0, diklotokin, dilepaskan. Ya. Orang kholwat kalau masih ngaku pinter, nggak bakalan ketemu Gustinya. Kalau masih ngaku kaya, nggak bakalan ketemu Gustinya. Ngaku suci, nggak bakalan ketemu Gustinya. Kalau orang mau menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersistem muslimun, berserah diri, udah terserah Gusti mau diapain, atau ngalah, kita harus ngalah sama Gusti Allah.
Karena Gusti Allah sama hebat, sama kuat. Kalau kita masih merasa punya ini, ya berarti belum ngalah. Karena Gusti Allah kan sama hebat, Tuhan sama hebat, sama maha kuat. Nggak ada yang bisa nandingi. Kalau kita masih merasa punya, kan langit bumi yang punya Gusti Allah. Kita jangan mengakui rasanya, mengakui istri punyaku, suami punyaku, anak punyaku, harta punyaku, jabatan punyaku, ilmu punyaku, agama punyaku. Gak boleh. Seluruh isi langit bumi kepunyaannya Gusti Allah. Kepengurusannya juga kembalikan kepada Gusti Allah. Kita jangan ngurusin. Jangan ngurusin. Ada kalimat, masa anak ing dzadzoni abdi bi, masa Gusti Allah pendendam. Mohon usul dulu ya. Mohon usul ya, sampai dulu. Nanti kalau sudah sampai tahu, nanti senyum-senyum ya. Ya, jadi mohon bila mana mau tahlil yasin secara gawam, membaca bersuara, hati-hati, mohon hati-hati. Karena mainnya main frekuensi, hati-hati. Mainnya main frekuensi, keluar energi, frekuensi, vibrasi, nanti ada resonansinya. Ya ini, hati-hati ya. Kalau memang nyerah nggak bisa, sudah sedekah, memberi apa saja yang kita mampu kepada orang yang membutuhkan, diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu saja paling poin, paling enak, nggak ribet. Ya, karena posisinya kalau manggil orang tahlil ini, waduh, kalau banyak itu kan, ya kalau orangnya mampu nggak apa-apa. Kalau yang nggak mampu ini kasihan. 20 orang yang tahlil, coba. Ada yang sampai 40, ada yang sampai, ya kalau yang ditinggal keluarganya orang kaya nggak apa-apa lah. Kalau orang yang nggak punya, ini kan kasihan, jadi beban. Ya, beban. Hukumnya sunnah, jangan dipaksakan. Hukum tulisannya di umum sepakat sunnah, tapi praktek di lapangan seakan-akan wajib. Jadi mohon diluaskan, karena kalau orang sudah meninggal ini sudah ini apa saja ya. Ya, Al-Baqarah 156 itu apa saja, siapa saja dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Nah, Al-Baqarah yang 185, mohon dilihat, mohon. Tulisan di dalam tahlil yasin itu kan hampir 80, bukan cuma 80% ya, hampir 90% Al-Quran semua. Ya, baca tahlil sama yasin itu hampir 100%, kan itu ada sholawatnya ya. Hampir 100%, tapi tidak 100%. Minimal 90% itu Al-Quran. Ya. Bacaan tahlil yasin itu kalau dicampur 90% Al-Quran. Al-Quran, di dalam Al-Qurannya lagi ya. Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran hudal linnas. Bacaan Al-Quran, semua bacaan Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Petunjuk untuk manusia. Jadi bacaan tahlil yasin itu bukan untuk orang yang meninggal, untuk orang yang membacanya, yang masih hidup. Karena yang masih hidup itu namanya manusia. Kalau yang sudah meninggal namanya mayit atau jenazah. Al-Qur'annya mengatakan Quran itu petunjuk bagi manusia. Ya, petunjuk bagi manusia. Jadi mohon diluaskan. Bila mana tulisan kami ada yang salah, ada yang keliru, ya kita tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita sama-sama belajar untuk meluaskan ilmunya Gusti Allah. Ilmunya Gusti Allah sangat amat luas banget. Jangan terpaku kepada satu guru. Jadi tapi mohon maaf juga, jangan anggap kami guru, ya. Anggap Pak Sam sahabat, ya, agar bisa terwedarkan ilmunya Gusti Allah, agar
terluaskan atau terjabarkan. Ya, kita bareng-bareng. Jadi siapa saja yang sudah sampai kepada kami, yang sudah berkunjung kepada kami, bahkan yang sudah memanggil kami, ya, itu sistemnya sahabat, sistem tanya jawab, sistem buka bersama Qur'annya, ya, dibuka, ayo kita wedar bersama-sama, gitu ya. Jangan anggap kami guru, jangan, kami bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, ya. Jadi mohon diluaskan, ya, bagi yang mau kholwat, mohon ini video Arif Billah itu kalau nggak salah sudah sebulan yang lalu. Ini tutorial wusul hampir sudah 2 bulan ini, ya. Mohon disimak di beranda Janggiri, ya, klik Janggiri channel, ya, terus klik video, scroll ke bawah. Jadi mohon, ya, karena banyak sekali pertanyaan para subscriber yang di WA atau yang di kolom komentar itu sudah ada videonya, ya, sudah ada videonya. Ini saja kami ulang-ulang. Jadi mohon maaf bila mana udah Bapak Asyam ngulang-ulang mulu, ya, karena memang ada permintaan ini permintaan tahlil itu berapa kali, ya, videonya sudah ada, katanya nyari nggak ketemu, ya, kami bikin video lagi, ya. Jadi tahlil itu secara kalimat adalah nol, penetralan, seperti bayi baru lahir, ya, itu, ya, bayi baru lahir itu kan fitrah, netral, belum ada rekaman apa-apa. Yang dimaksud suci itu nggak ada rekaman apa-apa, bukan dari dosa atau pahala. Rekaman apa saja yang di sini yang kami sampaikan, kalau kita sudah menghapus rekaman dari akil balik, ya, dari akil balik mulai dihapus, itu yang disebut suci, nol, kosong, pitanya kosong, kertasnya putih lagi, dihapus lagi. Dari akil balik itu kan merekam apa saja, kehidupan apa saja, organisasi apa saja. Setelah mau kholwat disuruh dihapus, dienolkan. Karena nanti kalau sudah jatah usia juga dipaksa sama Gusti Allah dienolkan. Itu lebih pahit, lebih pedih. Jadi kita buru-buru kholwat, ya, buru-buru pulang, fana, wusul, liko, suwung, apalagi laduni, itu, ya. Jadi mohon diluaskan bila mana ini ada yang kurang luas penjabaran kami, mohon diluaskan, ya, diluaskan. Terima kasih, ya. Bila mana nanti ada ada yang masih kepingin tahu alamat kami, ya, mohon di WA, ya, ini, ya. Ya, mohon di WA, ya. Ya, nanti kami tidak punya admin. Jadi bila mana ada orang mengatakan admin Pak Syam, tidak ada, ya, jangan dihiraukan. Ya, ini nomor kami, ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.